Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang iman. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah: wa mimma yajibul imanu bihi al-hawdu al-mawrudu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang wajib diimani adalah telaga yang dialirkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun yusabbu alaihi mizaban minal kautsar, yaitu telaga yang dituang dari talang al-kautsar. Wa huwa an-nahru alladhi utiyahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil jannah, yaitu sungai yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana halnya firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fayusabbu minhu mizabani 'ala al-haud alladhi yakunu fi 'arasati yaumil qiyamah, yang dituang melalui talang di atas al-haud, yaitu di tanah lapang pada hari kiamat. Wasafahu an-nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan telaga ini bi anna ma'ahu ashaddu bayadan minal labani, bahwasanya airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wa atyabu min raihatil misk, dan lebih harum daripada aroma kasturi. Wa anna aniyatahu kanujumis samai,
dan bejadanya sejumlah bintang gemintang di langit. Wa anna tulahu syahrun, dan panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Wa ardahu syahrun, dan luasnya 1 bulan perjalanan. Wa anna man syariba minhu marratan wahidah fa innahu la yadhma'u ba'daha abada. Dan barang siapa yang meneguk darinya, yang meminum dari telaga tersebut 1 kali saja, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhu. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan meneguk dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadzal haudhu yariduhul mu'minuna min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini akan didatangi oleh orang-orang yang beriman dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mendatanginya itu hanya dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullaha ayyuridani wa iyyakum iyyahu yashrabuna minhu. Saya memohon kepada Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agar supaya menjadikan aku dan kalian semuanya termasuk orang-orang yang akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man lam yu'min bir rasul alaihi salatu wassalam fa innahu yutradu anhu wa la yashrabu minhu. Adapun orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diusir. Dia akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak akan meminum darinya. وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حياض الأنبياء. Dan telaga ini yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling agung dari telaga-telaga para nabi. Walikulli nabiyyin haudun yaridul mu'minuna min ummatihi. Dan tiap-tiap nabi memiliki telaga yang akan didatangi oleh orang-orang yang beriman dari umatnya. Lakinnaha la tunsabu ila haudir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak dinisbatkan kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi al-ummah yamthaluna thulutsai ahli jannah. Karena umat ini menyamai sepertiga penduduk surga. Sepertiga penduduk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umatnya ini dimasukkan semuanya ke dalam surga, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Seperduanya tidak juga, akan tetapi sepertiganya. Fala jurmi an yakuna haudur Rasul alaihi salatu wassalam a'zamul hiyadi wa akbaruha wa awsa'uha wa a'zamuha wa ashmaluha.
Maka bukan satu kezaliman kalau dikatakan bahwasanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling agung, telaga yang paling besar, telaga yang paling luas, telaga yang paling sempurna. Wa mimma yajibul imanu bihi fi dzalikal yawm al-imanu bis-sirat. Di antara perkara yang wajib diimani pada hari akhir, pada hari itu adalah mengimani tentang sirat. Wa huwa jisrun mansubun ala matnin wa huwa adakku minasy-sya'ri wa haddu minas-sayfi yamurru an-nasu 'alaihi ala qadri a'malihim man kana musari'an fil khairati fid dunya kana sari'an fil mashyi ala hadha sirat. Jadi sirat adalah jembatan yang ditegakkan di atas permukaan, dan dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Orang-orang akan melewatinya berdasarkan amalan-amalan mereka. Siapa yang bersegera dalam kebaikan di dunia ini, maka dia pun akan cepat berjalan di atas sirat. Wa man kana mutabatian kana mutabatian. Siapa yang lambat-lambat di dalam kebaikan di atas dunia ini, di atas permukaan bumi ini, di dunia ini, maka dia pun akan lambat di dalam melewati sirat ini. Wa man kana qad khalata amalan salihan wa akharu sayyi'an wa lam ya'fu Allah anhu fa innahu rubbama yukardasu fin nari wal iyadu billah. Dan adapun orang yang bercampur amalannya, mencampurkan amalannya amalan saleh dan amalan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka dia akan digiring ke dalam neraka wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari adab neraka. Yakhtalifun nasu fil masyi alaih. Jadi orang-orang berbeda pada saat berjalan di atas sirat. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Di antara manusia itu ada yang melewatinya sekejap mata. Jadi sekejap mata. Bayangkan, jembatan yang halusnya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Wa minhum man yamurru kal barq. Di antara mereka ada yang melewati seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin berhembus. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda pilihan. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti menunggangi unta. Wa minhum man yamshi. Di antara mereka ada yang berjalan seperti biasa. Wa minhum man yazhab. Di antara mereka ada yang merayap, merangkak.
wa minhum man yulqa fi jahannam. Di antara mereka ada yang dilemparkan ke dalam jahannam, ada yang terjatuh ke dalam jahannam. Wal-iyadu billah. Wa hadha as-siratu la yamurru alaihi illa al-mu'minuna faqat. Dan sirat ini, jembatan ini tidak akan dilewati orang yang beriman saja. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang akan melewati sirat ini. Ammal kafiruna fa innahum la yamurruna alaihi. Adapun orang-orang kafir maka mereka tidak akan melewati sirat ini. Ya. Bebas tes dia masuk neraka. Fi arasatil qiyamati ilan nar. Jadi dari mahsyar itu langsung dihalau ke dalam neraka. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Wallahu a'lam. Fa idza 'abaru 'ala sirati waqafu 'ala qantarah bainal jannati wan nar. Dan apabila mereka telah melewati sirat, maka mereka akan berhenti di atas qantarah, jembatan lagi. Jadi dua jembatan akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Qantara bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Fayuqtassu min ba'dihim li ba'din wa hadzal qisas ghairul qisas alladhi yakunu fi arasati yaumil qiyamah. Dia akan dikisas di atas antara ini. Sebagian mereka akan dikisas atas sebagian yang lainnya, namun tidak seperti kisas yang ada di mahsyar. Hadzal qisasu wallahu a'lam. Kisas ini wallahu a'lam yuradu bihi an tatakhallal qulub minal adghani. Jadi kisas yang dimaksudkan di sini adalah hati itu dibersihkan, dihilangkan apa yang ada di dalamnya berupa minal adghan, berupa dendam. Yeah. Jadi dendam, dihilangkan dendam. Wal ahqad, kedengkian. Wal ghil, kebencian. Hatta yadkhulul jannata wa hum ala akmali hal. Agar supaya mereka masuk ke dalam surga, ya, dengan sesempurna-sempurna keadaan. Dihilangkan segala penyakit hati. وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه. Karena seseorang itu, ya, apabila ada yang menzaliminya, maka tentunya akan tinggal di dalam hatinya kebencian, kedengkian atas orang yang berbuat zalim kepadanya.
Oh, balas kau nanti. Ingin membalas dendam. Walakinna ahlul jannah la yadkhuluna jannata hatta yuqtassa lahum iktisasan kamilan fayadkhuluna ala ahsani wajhin. Akan tetapi penduduk surga, mereka tidak akan masuk surga sampai ditegakkan qisas. Maka mereka akan masuk ke dalam surga dengan sebaik-baik muka. Fa idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhul jannah. Apabila sudah dihilangkan semua itu, dibersihkan, ya, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Walakin la yuftahu babul jannah li'adin qabla Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak dibukakan pintu surga kepada siapapun juga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada yashfa'u huwa binafsihi li ahli al-jannah an yadkhulul jannah kama annahu syafa'a li al-khalaiqi an yuqda bainahum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, ya, sebagaimana hanya beliau memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, ya, ketika berada di mahsyar untuk ditegakkan, ya, perhitungan, ya, untuk ditegakkan perhitungan. Wa yastarihu minal hauli wal karbi wal ghammi, hingga mereka merasakan ketenangan dari kengerian, dari kesulitan, dari kegalauan yang menimpa mereka ketika berada di mahsyar. Wa hatani syafa'atani khassatani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua syafaat ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu man yadkhulul jannata minan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama kali memasuki surga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ahlun nar wal iyadu billah fayusaquna ilan nari zumara. Adapun penduduk neraka, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Mereka akan digiring ke dalam neraka berkelompok-kelompok. Wa yadkhulunaha ummatun ba'da ummah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha wal iyad billah. Dan mereka akan masuk ke dalamnya umat demi umat. Setiap kali umat masuk, maka dia akan melaknat saudarinya, wal iyad billah. Wa tsaniyatu tal'anul ula. Yang kedua akan melaknat yang pertama. Wa hakadha yatabarru ba'duhum min ba'd. Demikianlah mereka saling berlepas diri atas sebagian yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan.
fa idza atau ila an-nar, ketika mereka mendatangi neraka, wajadu abwabaha maftuhah, mereka mendapatinya terbuka. Jadi beda tadi, surga jangan dulu masuk sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk. Tapi neraka terbuka memang sudah siap. Waliyadu billah. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, di hari ketika dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Maka neraka berkata, masih ada ketambahan. Ini injak ketambahan lah. Masih ada ketambahan. Waliyadu billah. Fayadkhulunaha yukhalladuna fiha abadal abidin ila abadin la muntaha lah. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka itu dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabih, ya, sebagaimana firman Allah taala, firman Allah azza wa jalla di dalam kitabnya di surah An-Nisa ayat yang surah An-Nisa surah yang keempat ayat 168 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menzalimi diri mereka dan Allah tidak mengampuni mereka, maka mereka tidak akan diberikan petunjuk untuk menempuh jalan kecuali jalan menuju jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu mudah bagi Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-64 sampai 68. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la'ana al-kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyya wala nasira, mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar wa yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kami taat, andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi mereka melaknat orang-orang yang telah menyesatkan mereka ketika di dunia. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Jin, surah yang ke-72. Fahadhihi 3 ayatin min kitabillahi azza wa jal, kulluha fiha at-tasrihu bi anna ahlal nari khaliduna fiha abadan, wala qaulun li ahadin ba'da kalamillahi azza wa jal, kama anna ahlal jannati khaliduna fiha abada. 3 ayat ini dari kitabullah semuanya menerangkan bahwasanya penduduk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka tidak ada perkataan bagi seorang pun setelah kalamullah azza wa jal. Sebagaimana halnya juga penduduk surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fa in qala qail, apabila ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud, surah yang mana membuat Rasulullah SAW beruban, di mana sabda beliau, syayyabatni Hud wa akhawatuha, aku telah dibuat beruban oleh Hud dan saudari-saudarinya. Sebagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan sayyabatni Hud wa akhawatuha, aku telah dibuat beruban oleh Hud dan saudari-saudarinya. Surah Hud, surah yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Hud ayat 106 sampai 108, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud, ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia,
maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi, fa fi ahli jannah, ya, adapun berkenaan dengan penduduk surga, maka Allah menyatakan ata'an ghaira majdud, karunia yang tiada putus-putusnya. Ghairu maqtu, bal huwa daim, ya, kenikmatan yang senantiasa. Wa fi ahli nar, adapun berkenaan dengan penduduk neraka, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Rabbmu, ya, maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Fahal hadza yu'na anna 'alan nar yanqati anhum al-adab, apakah hal ini, ya, diartikan bahwasanya penduduk neraka itu, ya, terputus dari azab? Naqulu la, kita katakan tidak. Walakin lamma kana ahlul jannati yataqallabuna bi ni'matillahi bainallahi an ata'ahum la yanqati, amma ahlun nar falamma kanu yataqallabuna bi adlillahi qala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Akan tetapi tatkala penduduk surga itu mereka merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tidak ada putus-putusnya. Adapun penduduk neraka, ya, maka mereka merasakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Rabbmu maha mengerjakan, ya, apa yang dia inginkan. Wa qad arada an yakuna ahlun nar fin nar. Hadzal kalamu fi ma tayassara mimma yata'allaqu bil imani bil yaumil akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki penduduk neraka berada di dalam neraka, ya. Dan ini, ya, sedikit yang berkaitan tentang, ya, perkara beriman dengan hari akhir. Belum masuk waktu, ya. Taib. Wa qawluhu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hadha ar-ruknus sadis. Beriman kepada takdir baik dan buruk, ini adalah rukun yang keenam. Al-qadar huwa takdirullah subhanahu wa ta'ala, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lima yakunu ila yaumil qiyamah, yaitu sampai pada hari kiamat. Jadi apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wa dzalika anna Allah Subhanahu khalaqal qalama faqala lahu uktub, qala Rabbi wa ma aktub. Jadi hal itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-qalam, pena. Lalu kemudian Allah berkata kepadanya, tulislah. Maka pena ini mengatakan, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun. Tulislah, Allah berfirman, tulislah apa yang terjadi. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Jadi apa yang berlangsung pada saat itu,
sampai hari kiamat. Fama asabal insanu lam yakun liyukhti'ah. Apa yang menimpa seseorang itu tidak akan luput darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Wa qad dzakarahu Allahu hadza fi kitabih ijmalan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam kitabnya secara global. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada di dalam kitab. Dan sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, wa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Min qabli an nakhluqaha. Min qabli an nakhluqal ard, yaitu sebelum kami menciptakan bumi. Jadi sebelum diciptakannya bumi ini, ya, sudah ditulis takdir semuanya. Wa min qabli an nakhluqa anfusakum, dan sebelum kami menciptakan diri-diri kalian. Wa min qabli an nakhluqal musibah, dan sebelum kami menciptakan musibah. Fa inna Allah kataba hadza min qabli khalqis samawati wal ard bi 50 alf sanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditulis takdir kita semua. Qala ahlul ilm, berkata ahlul ilm, ahli ilmu, wala budda lil imani bil qadri mi an tu'mina bi kulli maratibihil arba'. Beriman, jadi beriman kepada takdir mesti mengimani semua 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, an tu'mina bi anna Allah alimun bi kulli syai'.
Engkau harus mengimani ya bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini tingkatan iman terhadap takdir. Jadi yang pertama adalah harus mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa hadza katsirun fil kitabil azimi yadhkurullahu umuma ilmihi bikulli syai'. Dan ini banyak sekali tertera di dalam kitab yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keumuman ilmunya terhadap segala sesuatu. Cakupan ilmunya terhadap segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah taala yang terdapat dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, agar supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ya yang terdapat di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-59. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Tingkatan yang kedua dalam beriman kepada takdir Allah, an tu'mina bi anna Allah Ta'ala kataba maqadira kulli syai' ila qiyamis sa'ah katabahu qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yaitu mengimani bahwasanya Allah telah mencatat takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir. Kullu syai'in ka'in fa innahu maktubun qad intaha minhu jaffatil aqlam wa tuwiyat suhuf fama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang terjadi maka sudah tercatat, ya. Pena telah kering, jadi lembaran-lembaran sudah ditutup. Maka apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Fa idza asabaka syai'un la taqul law fa'altu kadza ma asabani. Maka apabila ada sesuatu yang menimpamu, jangan engkau mengatakan sekiranya aku bikin begini, sekiranya aku melakukan ini, maka tidak akan menimpaku.
kadek kamamamun netena nataba. Jadi jangan mengatakan demikian. Lianna hadha syai'un maktubun la budda an yaqa. Karena hal ini sudah tercatat. Sudah tercatat. Mesti terjadi. Kama kataba subhanahu fala mafarra minhu mahma amilta. Jadi mesti terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala catat. Tidak ada tempat berlari darinya. Meskipun kita berusaha untuk mengerjakannya. Fal amru sayakunu ala ma waqa'a la yataghayyaru abadan. Perkara apa yang akan terjadi tidak akan berubah selama-lamanya. Lianna hadza amrun qad kutibah. Karena hal ini telah dicatat. Kita selesaikan dulu sedikit. Fa in qala qail alam yakun qad jaa fil hadits. Apabila ada orang yang mengatakan bukankah telah datang di dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Fal jawab, jawabannya adalah bala, betul. Qad jaa hadza. Hal ini telah datang keterangannya. Walakinnal insan alladhi busita lahu fi rizqihi wa nusya lahu fi atharihi min ajli sila qad kutiba lahu dzalika. Akan tetapi seseorang yang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam rangka silaturahmi, telah dicatat hal itu bahwa dia akan menyambung tali silaturahim. Kutiba annahu sayasilu rahimah wa annahu sayubsatu lahu fi rizqi. Dia telah dicatat bahwasanya dia akan dilapangkan rezekinya, dia akan dipanjangkan umurnya. La budda yakunal amru kata, mustih demikian. Walakin Rasul alaihi salatu wassalam qal, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, siapa yang ingin, dan seterusnya, min ajli an nubadira wa nusari'a fi silatirrahim, dalam rangka agar supaya kita bersegera untuk menyambung tali silaturrahim. Demikianlah sempat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.